Pagi. Semoga cuacanya baik hari ini. Biar tiba di Sofifi dengan damai sejahtera. Maluku Utara selaku pembina apel memasuki tempat apel. Pagi. Pagi. Penghormatan kepada pembina apel. Senin 9 Maret 2026. Siap? Lanjutkan. Lanjutkan. Pertama-tama panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas ridhonya kita pagi hari ini semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dengan cuaca yang baik. Semua tadi pagi yang melintas dari Ternate di Sofifi diberikan cuaca dan kondisi laut yang baik. Oleh karena itu kita mengucapkan syukur. Dan bagi yang menjalankan ibadah puasa, saya juga mendoakan dan mengucapkan semoga dilancarkan sehingga ibadah puasanya bisa berjalan dengan baik sampai dengan hari kemenangan nanti. Dalam kesempatan ini ada beberapa himbauan yang ingin saya sampaikan langsung. Pertama adalah seperti yang diketahui di tahun 2026 ada pengurangan TKD dari pusat. Maluku Utara mendapat potongan sekitar 20% sekian, sehingga dari kemarin terakhir setelah APBDP, APBD kita yang dari 3,5 triliun turun menjadi 2,7 triliun. Itu menyebabkan semua program kita harus kita efisiensi dan kita potong kurang lebih sekitar 20%. Hanya pembangunan infrastruktur saja yang bertambah. Dan ini memberikan tekanan fiskal di APBD Maluku Utara, memberikan dampak terhadap TPP yang baru saja diterima oleh para ASN Provinsi Maluku Utara. Gaji bulan Maret sudah terima belum? Ya. TPP kemarin tanggal 5 sudah terima belum? Oh, belum? PKD? TPP belum terima? Kemarin lapor Pak Purbaya tanggal 5 dibayar. Ya, akan saya cek dan kasih catatan. Bu Ani, tolong dicek jadwal yang dijanjikan ke saya tanggal 27 Februari, gaji Maret dibayar. Memang saya sengaja minta didahulukan gaji, biasanya kan minggu pertama Maret. Saya minta akhir Februari. Kemudian TPP dijanjikan 5 Maret harusnya sudah bayar, dan THR dibayarkan paling telat 12 Maret. Mulai hari ini sudah bisa dicairkan TPP dan THR, batas sampai dengan 12 Maret TPP dan THR seluruh ASN Provinsi Maluku Utara termasuk P3K tahap 1, 2 harus segera cair. Begitupun dengan gaji P3K paruh waktu. Info terakhir yang saya dapat kemarin belum bisa cair gajinya karena ada salah nomor rekening dan nomenklatur yang katanya sudah diperbaiki dan katanya sudah bisa dicair minggu ini. Jadi segera dilengkapi administrasinya untuk segera cair. BKD menjadi catatan, bertemu ya Pak Wagub. Tolong nanti dilihat juga sekalian untuk jika ada kendala diselesaikan, jangan digantung, karena semua yang mau merayakan Lebaran tahu bahwa banyak kebutuhan dan butuh doi, betul tidak? Daripada simpang siur informasinya, jadi saya jelaskan. Untuk TPP di tahun 2025 itu total anggaran Provinsi Maluku Utara mengalokasi 245 miliar untuk membayar TPP 2025 kepada 3.000 ASN. Karena ada penambahan CPNS, P3K, tahap 1, tahap 2, di tahun 2026 ASN-nya itu menjadi 8.000. Pembaginya dari 3.000 menjadi 8.000. Dan total anggaran TPP yang dianggarkan di 2026 itu sebanyak 336 miliar. Tetapi untuk level di bawah eselon 4 dan staf tidak ada pemotongan sama sekali untuk total yang ada. Jika ada rincikan, komunikasikan ke pimpinan OPD masing-masing. Pimpinan OPD masing-masing bertemu dengan saya langsung bersama dengan BKD. Saya selama 1 tahun di sini mendapati bahwa komunikasi dan ego lintas OPD itu sangat tinggi di Provinsi Maluku Utara ini. Sangat sulit mengajak para pimpinan OPD untuk saling berkomunikasi. Jadi lewat saya atau lewat Pak Wagub, lewat Pak Wagub aja, lewat Pak Wagub ya, lewat Pak Wagub tolong buat karena BKD menjanjikan saya demikian,
Dan itu keputusan yang saya ambil karena saya mengerti di staff itu udah pas-pasan, kalau kurang lagi jadi minus. Jadi level staff tidak ada pemotongan, yang ada pemotongan 20% hanya eselon 1, 2, 3, 4. Jika level staff masih dipotong, laporkan. Mohon pimpinan OPD-nya tugasnya adalah mengayomi, melindungi, dan meneruskan curhatan bawahannya. Jangan didiamkan di level pimpinan OPD, disambungkan kepada dan dikomunikasikan dengan Pak Sekda dan Pak Wagub untuk dikembalikan hak-haknya. Saya juga mengingatkan bahwa sesuai dengan pesan dari Pak Presiden bahwa kita harus menggunakan APBD kita ini seyogyanya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bagaimana kita memberikan pelayanan supaya Maluku Utara, provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia ini, jangan cuman tertinggi dan angkanya di kertas, tapi pertumbuhan ekonomi ini kita bisa jembatani untuk dirasakan juga untuk 1,3 juta masyarakat Maluku Utara. Oleh karena itu pesan saya kepada seluruh ASN Provinsi Maluku Utara, mohon mindsetnya diubah, jangan fokus kepada administrasi, fokus kepada menyelesaikan masalah, jangan fokus terhadap kelengkapan dokumen, tetapi fokus dalam mengawal output. Saya sudah bekerja 1 tahun, yang saya lihat ketika bikin acara luar biasa, ketika kumpul-kumpul luar biasa, turun ke lapangan luar biasa, tetapi ketika ditanya berapa yang sudah berhasil, berapa yang sudah, datanya mana, itu tidak ada. Jadi tolong mindsetnya diubah. Dalam pemerintahan saya dan Pak Sarbin, saya tidak melihat siapa yang paling rajin, siapa yang paling sering muncul yang paling sering kelihatan, siapa yang paling WhatsApp, siapa yang paling sering puji saya atau Pak Wagub, siapa yang paling sering datang ke rumah, itu tidak saya lihat. Yang kami lihat itu siapa yang punya kinerjanya bagus, siapa yang ada output, siapa yang bisa memberikan perubahan kepada bidang yang dia bawahi. Untuk kesehatan, apakah kualitas pelayanan yang lebih baik, apakah komplainan dari masyarakat berkurang. Untuk pendidikan, apakah anak-anaknya lebih cerdas, apakah gurunya lebih cerdas, apakah fasilitas sekolahnya lebih baik. Untuk perhubungan, apakah masyarakat lebih nyaman untuk lintas laut dan darat. Untuk kehutanan, apakah ada lahan yang bisa dibagi secara gratis kepada masyarakat. Apakah masyarakat petani dan masyarakat yang sudah punya kebun dari turun-temurun itu bisa kita bantu sertifikatkan sehingga mereka punya legalitas yang bisa mereka turunkan. Jadi yang dilihat adalah output, bukan kelengkapan administrasi. Yang saya harapkan dalam 4 tahun sisa ini, ketika saya dan Pak Wagub selesai, nelayan punya kapal sendiri, nelayan punya nilai tukar yang tinggi, nelayan punya nilai jual yang tinggi, petani jalan taninya sudah ada, tidak perlu bapikul untuk keluarkan hasil koprahnya, petani punya nilai jual koprah yang tinggi, hilirisasi perikanan dan pertanian sudah ada di Maluku Utara. Ketika saya selesai pun diharapkan ASN Maluku Utara bahkan ada yang bisa dipromosikan sampai ke level kementerian dan pusat. Akan lebih banyak anak-anak Maluku Utara yang lulus dari PDN, yang lulus dari sekolah-sekolah kedinasan. Saya sudah berkoordinasi dengan berbagai sekolah kedinasan untuk meminta kuota tambahan kepada Maluku Utara sehingga akan lebih banyak anak-anak Maluku Utara lagi yang bisa lulus dari sekolah-sekolah kedinasan. Dan saya sangat ingin ASN itu sejahtera karena ASN itu juga adalah masyarakat Maluku Utara. Tetapi keinginan saja tidak cukup. Dibutuhkan perencanaan, dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan kolaborasi. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini saya mengajak semua untuk kita mengkalibrasi lagi kembali hati kita untuk kita melayani seluruh masyarakat Maluku Utara dengan rasa syukur, dengan hati inovasi kolaborasi. Mohon dengan sangat semua ego sektoral itu dibuang. Kita ada untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Maluku Utara. Kita semua diberikan rezeki dan amanah oleh Tuhan. Ada di kelompok kecil ini yang diberikan rezeki, diberikan otoritas oleh Sang Pencipta, seyogyanya kita manfaatkan bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Karena itulah kita ada. Kita ada bukan untuk melengkapi administrasi, kita ada untuk memberikan perubahan supaya masyarakat Maluku Utara lebih sejahtera, lebih cerdas, lebih bahagia, sehingga masyarakat Maluku Utara ini hidup dengan bermartabat di negeri yang kaya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.